wabarakatuh. Selamat datang di channel Maza Imohiras. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang materi fisika. Silakan disimak ya. Pada materi kali ini, kita akan membahas materi tentang elastisitas. Di sini sudah ada gambar slinky. Tahu kan slinky? Slinky itu adalah mainan pada saat kita masih kecil. Apa hubungannya dengan elastisitas? Kita akan bahas pada materi kali ini. Di sini terdapat gambar di mana terlihat beberapa pengendara kendaraan bermotor yang sedang melintasi jalan di mana terdapat polisi tidur. Apa yang kita rasakan ketika kita berkendara melewati polisi tidur ini? Tentu badan kita dan kendaraan kita akan mengalami guncangan. Sekarang bayangkan bagaimana kalau di sebuah jalan terdapat banyak polisi tidur seperti ini. Sudah banyak dan jaraknya yang berdekatan. Selain polisi tidur, juga biasanya di jalan itu ada jalan yang berlubang. Tentu polisi tidur dan jalan berlubang ini sangat membuat kita tidak nyaman dalam berkendara. Itulah kenapa di kendaraan bermotor dipasang sebuah alat peredam kejut atau peredam guncangan yang biasa dikenal dengan shock breaker seperti ini. Lihat bentuknya sangat mirip dengan slinky di awal tadi. Bentuknya seperti pegas. Artinya pegas itu kan sifatnya elastis. Nah, apa itu elastis? Sebelum kita menginjak ke elastisitas, di sini saya punya dua buah gambar. Yang pertama ada karet gelang dan yang kedua yang di kanan yaitu plastisin. Plastisin yang biasa dibuat mainan anak-anak. Nah, dua gambar ini, dua benda ini, karet gelang dan plastisin akan kita berikan gaya. Yang pertama, untuk karet gelang kita berikan gaya tarikan. Yang kedua, untuk plastisin kita berikan gaya dorong atau gaya tekan. Apa yang terjadi? Ya, karet gelang ketika ditarik, dia akan bertambah panjang. Sedangkan plastisin ketika ditekan, maka plastisin akan berubah bentuk. Lalu, apa yang akan terjadi ketika dua gaya tadi kita hilangkan atau kita tiadakan? Yang pertama di karet gelang. Karet gelang ketika tarikannya dilepas, maka karet tersebut akan berubah atau kembali ke bentuk semula. Sedangkan plastisin ketika tekanannya kita lepas, sudah tidak diberikan lagi gaya tekan, maka plastisin tersebut tidak kembali lagi ke bentuk semula. Kenapa demikian? Itu yang disebut atau yang berhubungan dengan sifat elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu benda untuk kembali ke kondisi semula apabila gaya yang diberikan dihilangkan. Nah, paham ya? Berdasarkan sifat elastisitas ini, benda atau bahan digolongkan atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu benda elastis, contohnya karet gelang, kemudian slinky, pegas tadi, itu merupakan contoh benda elastis. Yang kedua adalah benda plastis atau benda inelastis. Contohnya yaitu plastisin, plastik, kertas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu grafik batas elastisitas. Di sini ada sebuah grafik antara gaya yang disimbolkan dengan F di sumbu vertikal atau sumbu Y dan pertambahan panjang atau delta X, bisa juga delta L di sumbu horizontal atau sumbu X-nya. Lah, apa maksudnya? Ketika misalnya kita mempunyai karet gelang. Karet gelang ketika kita tarik dengan gaya tertentu, maka ketika gaya dilepas, maka karet gelang tersebut akan kembali ke bentuk semula. Nah, pada saat itu, pada keadaan itu disebut dengan daerah elastis. Kemudian, jika kita berikan gaya yang melebihi batasnya ini di titik B, ini adalah batas
elastisitas. Ketika kita berikan gaya melewati batas ini, maka karet gelang tadi sudah tidak bersifat elastis atau berkurang, dia bersifat plastis. Artinya dia tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Lalu jika kita terus-menerus memberikan gaya terhadap karet gelang tersebut dengan gaya yang sudah di luar batasnya, maka karet gelang bisa-bisa mengalami putus atau berada di titik putus ini. Ini adalah grafik batas elastisitas. Selanjutnya, untuk materi elastisitas ini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Yang kedua yaitu hukum Hooke. Yang ketiga susunan pegas. Dan yang keempat adalah energi potensial pegas. Oke, selanjutnya kita akan bahas tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Di sini ada sebuah gambar, kita umpamakan ini adalah karet gelang dengan panjang L dan luas penampang A. Pada karet gelang ini akan diberikan gaya berupa gaya tarik sebesar F. Apa yang terjadi ketika karet gelang ditarik? Tentu dia akan bertambah panjang. Lah, pertambahan panjang ini disimbolkan dengan delta L. Selanjutnya, kita akan bahas tegangan. Nah, tegangan atau disebut juga dengan stres yang dilambangkan dengan sigma adalah besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas penampang. Jika dirumuskan, sigma sama dengan F per A. F itu adalah gaya, A itu adalah luas penampang. Selanjutnya regangan atau disebut juga dengan strain yang disimbolkan epsilon. Dan beberapa buku juga melambangkan regangan ini dengan E, yaitu perbandingan pertambahan panjang benda dengan panjang mula-mula. Jika dirumuskan, epsilon sama dengan delta L per L0. Delta L itu adalah pertambahan panjang, L0 itu adalah panjang mula-mula atau panjang awal. Selanjutnya yaitu modulus elastisitas atau modulus Young yang disimbolkan dengan E besar, yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan. Jika dirumuskan, maka E sama dengan sigma per epsilon. Atau jika dijabarkan, maka sama dengan F dikalikan L0 dibagi dengan A dikali delta L. Paham ya sampai di sini? Nah, ini keterangannya. Sigma itu adalah tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat. Epsilon itu adalah regangan. E itu modulus Young atau satuannya N per M kuadrat, Newton per meter kuadrat. F itu adalah gaya, satuannya Newton. A itu luas penampang, satuannya meter kuadrat. L adalah panjang awal, L0 itu panjang awal atau panjang mula-mula, satuannya meter. Delta L itu adalah pertambahan panjang, satuannya juga meter. Oke, sampai di sini. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah kawat logam dengan panjang 200 cm dan luas penampang 5 cm kuadrat diikatkan pada atap di atas sebuah mall. Kawat tersebut digunakan untuk menggantung sebuah benda hiasan sebagai aksesoris. Ujung kawat tersebut tertarik oleh benda hiasan dengan gaya 20 Newton. Ternyata kawat memanjang hingga mencapai 280 cm. Tentukan yang pertama adalah regangan kawat, yang kedua tegangan pada kawat, dan yang ketiga adalah modulus elastisitas kawat. Oke, kita akan selesaikan. Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama adalah panjang mula-mula atau L0 yaitu 200 cm. Yang kedua yaitu luas penampang. Luas penampang itu simbolnya adalah A. A
A sama dengan 5 cm kuadrat atau 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Selanjutnya yang diketahui yaitu gaya, sama dengan 20 Newton. Berikutnya adalah panjang akhir atau LA, yaitu 280 cm. Dari sini kita akan dapatkan bahwa pertambahan panjang atau penambahan panjang, yaitu delta L, merupakan panjang akhir dikurang panjang awal sebesar 80 cm. Selanjutnya yang ditanyakan pertama adalah regangan kawat atau epsilon, yang kedua tegangan kawat atau sigma, yang ketiga adalah modulus elastisitas atau E. Kita akan coba jawab. Untuk yang pertama, regangan itu adalah epsilon sama dengan delta L per L0. Delta L-nya adalah 80, L0-nya adalah 200, sehingga didapatkan regangannya sama dengan 0,4. Yang kedua, tegangan sigma sama dengan F per A. F-nya tadi 20, A-nya 5 kali 10 pangkat min 4, sehingga didapatkan 20 bagi 5 hasilnya 4, 10 pangkat min 4 naik ke atas, hasilnya adalah 10 pangkat 4, sehingga tegangannya adalah 4 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya adalah modulus elastisitas atau E. E adalah sigma per epsilon. Sigmanya tadi ketemu 4 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan epsilonnya 0,4, sehingga didapat hasil 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Demikian contoh soal yang berkaitan dengan tegangan, regangan, dan modulus elastis. Selanjutnya adalah hukum Hooke. Di sini ada gambar di mana ada dua pegas yang digantungkan pada statif. Yang pertama itu adalah pegas dengan panjang awal atau X0. Kemudian yang kedua, gambar sebelah kanan, pegas yang sudah digantungi beban sebesar W. Maka pegas tersebut akan bertambah panjang. Panjang akhirnya adalah X dan pertambahan panjangnya yaitu delta X. Nah, apa itu hukum Hooke? Hukum Hooke ini menyatakan jika pada sebuah pegas bekerja suatu gaya, pegas akan mengalami pertambahan panjang pegas yang sebanding dengan besarnya gaya yang bekerja pada pegas tersebut. Artinya, jika pada sebuah pegas diberi gaya, maka pegas akan bertambah panjang. Dan jika gayanya ditambah, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Dia akan sebanding atau berbanding lurus. Atau jika dirumuskan, hukum Hooke ini adalah F sama dengan min K dikalikan delta X, di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton, K itu adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, delta X itu adalah pertambahan panjang pegas, satuannya adalah meter. Tanda minus di sini, ini ada tanda min, ini menyatakan arah, artinya gaya yang bekerja selalu berlawanan dengan arah simpangannya. Paham ya sampai di sini? Di sini ada contoh soal agar kalian semakin paham. Contoh soal, sebuah sepeda yang menggunakan pegas memiliki konstanta pegas sebesar 250 Newton per meter. Ketika sepeda tersebut melewati jalan yang berlubang, terdapat gaya yang bekerja pada pegas sebesar 10 Newton. Pertanyaannya, berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Kita akan coba selesaikan. Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui pertama adalah konstanta pegas. Simbol konstanta pegas adalah K, yaitu 250 Newton per meter. Yang kedua, yang diketahui di soal adalah gaya. Gaya itu adalah F, besarnya sama dengan 10 Newton. Yang ketiga yang ditanyakan yaitu pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang, ingat ya, simbolnya adalah delta X. Itu yang ditanyakan. Kita akan coba jawab. Ingat hukum Hooke, rumusnya adalah F sama dengan
K dikalikan delta X. Min K dikalikan delta X. Ingat ya, min itu hanya arah. Maka masukkan angkanya, F-nya 10, K-nya 250, dan delta X yang ditanyakan. Maka di sini kita pindah ruaskan, delta X sama dengan 10 dibagi dengan 250. Hasilnya adalah 0,04 meter. Atau jika dikonversi ke dalam sentimeter sama dengan 4 cm. Maka simpulannya, jadi pegas tersebut mengalami pertambahan panjang atau penambahan panjang sebesar 4 cm. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya yaitu tentang susunan pegas dan energi potensial pegas akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.